Hai hai hai, apa kabar semua? Kali ini kita di materi gereja sebagai umat Allah. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk sesuatu, yakni untuk Tuhan dan untuk dunia. Ia dipilih untuk menjadi milik Allah dan ikut serta menyelamatkan dunia. Umat Katolik bersekutu sepenuhnya dengan Gereja Kristus melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup yang bersatu dengan Paus. Nah, umat Allah dipersatukan dengan Allah melalui suatu perjanjian. Umat Allah harus taat kepada perintah-perintah Allah, maka Allah akan setia kepada janji-janjinya. Sebelum memasuki gereja sebagai umat Allah, baiknya kita mengerti terlebih dahulu arti gereja yang masih merupakan misteri. Itu dikarenakan yang pertama, dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Dikutip dari Roma 8 ayat 29. Yang kedua, kehadiran Tuhan yang tetap di dalam gerejanya walaupun tidak tampak. Tetapi Tuhan hadir dalam karya yang dilakukan oleh gereja. Dikutip dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dan juga dikutip dari Wahyu 21 ayat 3. Lalu yang terakhir adalah persatuannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Vatikan II mengatakan bahwa gereja tampak sebagai umat yang dipersatukan dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebutan umat Allah menekankan pada dua hal penting. Yang pertama, gereja bukanlah pertama-tama organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Tekanannya ada kepada pilihan dan kasih Allah kepada umatnya. Yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhannya sebagai umat Allah. Berikut ini ada dasar dari gereja yang mengumat. Yang pertama adalah hidup menjemaat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih, seperti yang dicerminkan dalam hidup umat perdana, yang kita dapat lihat dari kutipan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Lalu yang kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma dan karunia-karunia yang dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Lalu yang ketiga, dalam hidup yang mengumat, semua orang yang menghayati bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Dapat dilihat dari kutipan Efesus 4 ayat 11 sampai 13, kemudian ada dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18 dan ayat 26 sampai 27. Gereja sebagai umat Allah bukan semata-mata hal fisik, melainkan rohani. Gereja sebagai umat Allah berarti terpilih dari Allah. Sebutan umat Allah menekankan pada dua hal penting. Yang pertama, gereja bukanlah pertama-tama organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Maka tekanannya ada pada pilihan dan kasih Allah. Yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhannya sebagai umat Allah. Gereja umat Allah bukanlah semata-mata hal fisik, melainkan rohani. Gereja adalah umat Allah, berarti terpilih dari Allah.
Berikut ini ada dasar dari gereja yang mengumat. Yang pertama, hidup menjemaat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti dicerminkan dalam hidup umat perdana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Lalu yang kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan bagi seluruh gereja. Lalu yang ketiga, dalam hidup yang mengumat, semua orang yang menghayati bermartabat dan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya membangun gereja, yaitu bisa dilihat dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Materi selanjutnya adalah konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, konsekuensi bagi pimpinan gereja atau yang disebut hierarki, yaitu hierarki harus menyadari fungsi pemimpin sebagai fungsi pelayanan. Pemimpin bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Pemimpin juga harus peka untuk melihat dan mendengar karisma serta karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Lalu yang kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Di sini umat harus menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat yang lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Aktif dalam kehidupan menjemaat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Maka dari itu, semua umat bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Yang ketiga adalah konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan juga kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta atau pelengkap penderita, melainkan partner atau rekan kerja pemimpin gereja atau hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi dan juga tugasnya. Nah, begitulah materi gereja sebagai umat Allah. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Nah, anak-anak semua, tugasnya adalah membaca kitab suci dari perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dibaca, kemudian dihayati, lalu ungkapkan pendapatmu tentang makna gereja yang disampaikan dalam kisah kitab suci tersebut. Dituliskan dalam satu paragraf saja, minimal 3-4 kalimat. Kemudian tuliskan jawaban kalian dengan foto selfie kalian sedang belajar materi ini. Kemudian foto selfie kalian digabungkan dengan jawaban, kemudian diserahkan kepada guru melalui media yang sudah disediakan. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar.